Untuk hari ini adalah satu juru selamat banyak pekerja dalam refleksi tentang keluarga Sakaria. Karena itu satu bagian pembacaan Alkitab, dua bagian, terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, disambung ayat 57 sampai ayat yang ke-64. Injil Lukas pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 disambung dengan ayat 57 sampai ayat yang ke-64. Tertulis di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ayat yang ke-57, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, masih kecil itu kalau Paskah atau Natal biasa ada drama. Drama Paskah, drama Natal. Saya selalu dipanggil untuk ikut bermain. Saya begini-begini pemain drama dari kecil. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian sudah tidak lagi sekolah minggu, baru saya sadar sesuatu. Dari sekian banyak drama, baik drama Paskah atau drama Natal, saya punya peran itu selalu berputar di beberapa tokoh. Herodes,
Pilatus, kepala pasukan. Belum pernah saya dikasih peran jadi Yusuf kah? Saya belum pernah dikasih peran jadi Yesus. Apalagi dikasih peran jadi Maria, memang tidak mungkin. Saya dikasih yang jahat-jahat. Sampai satu saat ketika saya melayani di Klasis Anuban Timur, untuk pertama kali diadakan pawe. Saya jadi kepala pasukan. Dan ada seorang pendeta Halileo jadi Tuhan Yesus. Acara berlangsung. Ada penyiksaan. Besok pagi Tuhan Yesus telepon kepala pasukan. Kenapa? Ada satu kaki di Tuhan Yesus leher. Itu kaki kepala pasukan itu. Dia marah. Dia bilang, kau ini sembarang. Tapi saudara, karena itu hal terjadi, kemudian saya merenungkan, kenapa dari dulu saya punya peran itu hanya jadi Pilatus, Herodes, kepala pasukan. Saya berpikir bahwa rupa-rupanya saya ini memang orang sudah lihat ada ciri jadi seorang pemimpin besar. Naluri itu sudah ada sejak saya masih kecil itu. Tetapi yang kedua, jangan sampai dorang kasih peran itu karena memang saya begitu. Ketika saya berteriak lebih itu Herodes sekali itu muka ke Herodes. Itu ke Pilatus itu. Rupa-rupanya peran itu dikasih tahu kepada saya bahwa saya ternyata jahat. Pakai bahasa yang lebih maju sedikit, bukan jahat. Yang dijahat. Tapi saya coba menghibur diri. Tidak, saya tidak jahat. Karena semua itu hanya drama. Itu hanya sandiwara. Apalagi ada lagu dulu bilang, dunia ini hanya panggung sandiwara. Tambah satu. Waktu mahasiswa kami bikin banyak kegiatan. Tapi kan butuh uang. Lalu kami cari dana. Saya ingat betul satu saat kami cari dana. Di rumahnya Pak Setsnai, Ibu Pendeta Delvi punya bapak. Apa yang kami kerjakan di sana? Kami minta, kami oker tua rumah. Yang penting kasih kami dana untuk kegiatan. Bapak yang boleh, mari. Kami oker baru satu sisi begini, terus beliau bilang begini, sudah cukup, stop. Saya pikir ini pasti soal pekerjaan tidak beres ini. Tapi tidak. Beliau bilang stop, panggil kami semua duduk, panggil anak-anak yang bantu di rumahnya. Terus beliau bilang begini, adik-adik, anak-anak, terima kasih, kamu sudah bekerja. Tapi saya ingin kasih tahu kamu dua hal ini. Yang pertama, saya bisa kerja sendiri. Apalagi anak-anak yang tinggal di rumah ini terlalu banyak. Kamu lihatin dong bikin banyak ini. Saya bisa sendiri. Tetapi biarlah kamu juga dilibatkan dalam pekerjaan ini. Supaya kamu juga punya cerita sendiri. Terus saya lihat di tangannya ada 2 envelope. Sebagai ketua rombongan saya senyum-senyum. Terus beliau bilang begini. Adik-adik semua, yang 1 envelope ini untuk kamu pun kegiatan. Yang 1 envelope ini untuk kamu beli gorengan, Saya bilang terima kasih Bapak. Tapi kenapa Bapak buat begini? Dia bilang begini, pekerjaan kamu cukup di sini. Tapi saya ingin ajar kamu. Supaya kamu tahu bahwa semua itu tidak gampang. Kamu butuh bekerja dulu, butuh bekerja. Nanti baru berkat datang. Berhentilah meminta, berhentilah meminta. Bekerja sedikit atau banyak, tapi niat bekerja dulu. Itu buat saya ingat terus. Saudara, saya kira itu pengantar yang baik untuk kita memahami tema ini. Satu juru selamat yang bisa mengerjakan semuanya. Tetapi mau memanggil kita ini untuk masuk di dalam pekerjaannya.
Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, kalau kita belajar dari silsilah Yesus, di dalam Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3, dua catatan ini menarik. Lukas dan Matius memberikan keterangan yang berbeda soal keturunan Yesus. Tapi perbedaan itu tidak soal. Kenapa tidak soal? Karena ahli-ahli berpendapat bahwa perbedaan antara Matius dan Lukas itu karena Matius dianggap meriwayatkan keturunan Yusuf atau keturunan sah Yesus dari Daud. Sedangkan Injil Lukas meriwayatkan keturunan Maria atau sebuah keturunan lahiriah dari Adam sampai Yesus. Jadi tidak ada masalah kalau baca ada perbedaan di situ. Tetapi yang kedua, sesuai dengan nats pembimbing tadi, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Itu keturunan yang cukup banyak. 14 kali 3 berapa? Itu sudah 42 keturunan. Waktunya sangat panjang. Orang-orang yang disebutkan di situ sangat banyak. Dan ini semua masuk di dalam bagian ketiga dalam kronologi Alkitab, yaitu rencana penyelamatan Allah. Alkitab itu kalau kita baca kronologinya hanya 5. 1, penciptaan alam semesta dan isinya. Yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga, rencana penyelamatan Allah. Yang keempat, kedatangan Yesus Kristus. Yang kelima, janji untuk hidup yang kekal. Dan daftar-daftar keturunan itu masuk di dalam kronologi yang ketiga. Rencana penyelamatan Allah. Dia melibatkan semua orang. Banyak orang sekali. Saudara-saudara, lalu kita baca teks tadi. Pembacaan tadi digambarkan sederhananya begini. Sakaria dapat kesempatan untuk bakar ukupan. Sakaria ini imam, keturunan langsung dari imam pertama bangsa Israel, yaitu Harun. Menarik prosesnya. Karena imam-imam sangat banyak, maka mereka harus diundi supaya sedikit adil. Jangan tiap hari dia, tiap hari dia, tiap hari dia. Lama-lama orang bilang, lu sendiri sah. Jadi dorang undi. Ini sebuah kesempatan terbaik. Ada kemungkinan 1 kali seumur hidup. Karena undi hanya sipit-sipit sah. Tapi kali ini dia dapat kesempatan. Dia boleh masuk sekarang ke mesbah ukupan. Ribuan umat Israel itu mereka ada di luar bait Allah dan mereka berdoa di sana sambil menunggu kapan imam itu keluar dan memberkati mereka. Di dalam situ tanpa diketahui oleh umat, Sakaria mendapat kabar dari malaikat bahwa doanya selama ini terkabul. Istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Tetapi ada pola yang tetap dari pemberitahuan itu. Polanya begini. Ada penampakan malaikat. Ada ketakutan dari orang yang akan menerima pesan. Ada penyampaian pesan dari malaikat. Ada sanggahan dari penerima pesan. Saya sudah tua. Dan seterusnya. Dan ada pemberitahuan tanda. Malaikat datang bilang, Sakaria, dia bilang, aduh, saya takut. Tapi dia bilang, jangan takut. Karena istrimu akan mengandung dan seterusnya. Dia bilang, bagaimana mungkin saya bisa percaya hal itu? Dia menyangka. Lantas tanda ini muncul. Engkau tidak akan bicara. Engkau akan bisu. Lanjut. Sakaria kemudian jadi bisu. Ketika dia keluar atau ketika dia masih lama di dalam, orang-orang yang di luar itu heran.
pasti ada sesuatu terjadi di dalam bait Allah. Mereka menunggu. Ternyata benar. Sakaria keluar dengan tidak mampu berkata-kata. Karena apa? Karena dia bisu. Cerita berlanjut, Elisabeth mengandung. Sukacita tetangga dan kaum keluarga, orang-orang berbahagia sekali. Lantas diberilah nama Yohanes. Ini nama yang tidak biasa, tidak lazim. Tradisi mereka, anak-anak mereka harus diberi nama dari keturunan kaum keluarga. Sehingga mereka berpikir anak ini akan diberi nama Sakaria. Ternyata justru Yohanes. Mereka pikir Elisabeth istrinya salah. Mereka coba-coba konfirmasi dengan Sakaria. Sakaria meminta batu tulis dan menulis, nama anak itu ialah Yohanes. Selesailah cerita teks itu. Sekarang saya ajak kita untuk merenungkan bagaimana hubungan teks itu dengan tema kita hari ini. Ada banyak orang, satu juru selamat, tetapi banyak pekerja. Bagaimana hubungannya? Saudara, yang pertama, ada banyak orang dilibatkan dalam karya Allah. Karya keselamatan Allah itu melibatkan banyak orang. Pertanyaan yang paling mungkin itu adalah mengapa harus banyak orang? Karena sesungguhnya Allah sendiri bisa. Tetapi kenapa dia panggil semua orang? Kenapa kemudian dia memanggil saya dan saudara? Kenapa kemudian dia panggil semua orang? Kenapa? Padahal dia bisa mengerjakannya sendiri. Jawabannya sederhana, saudara. Berkenaan dengan teks ini saya ingin bilang kepada saudara bahwa kedatangan Yesus itu begitu penting bagi manusia. Begitu penting bagi manusia, bukan bagi Allah. Penting bagi manusia. Jadi Allah ingin sekali supaya semua manusia tahu bahwa ini kepentingan mereka. Contohnya gampang. Kalau saudara bawa bantuan kasih satu yayasan atau satu panti asuhan atau apa dia pun nama, masa bawa itu bantuan terus pikas tahu yang pengurus bilang, jangkas todong bilang ada bantuan. Kalau saudara bawa, saudara mau supaya anak-anak tahu itu, orang-orang tahu ada bantuan? Mau. Kedatangan Yesus itu penting bagi manusia. Jadi manusia harus tahu. Harus tahu. Makanya ada lagu, tiap orang harus tahu. Bordon tambah, orang Rote harus tahu. Orang Timur juga tahu. Dan seterusnya. Semua orang harus tahu kan ini penting bagi manusia. Yang kedua, kenapa harus melibatkan semua orang? Supaya semua orang harus bersaksi tentang sesuatu yang penting yang dikerjakan Tuhan Allah bagi manusia. Karena itu semua orang harus tahu. Allah sengaja dalam tanda petik membiarkan hal itu terjadi di bait Allah pada saat pembakaran ukupan. Supaya umat yang beribu-ribu orang itu ada di situ dan mereka harus menyaksikan sesuatu. Apa sesungguhnya yang terjadi. Dan mereka ikuti proses itu dengan baik. Bahkan sampai ketika Elisabeth melahirkan. Dan mereka pun bersaksi. Mereka adalah saksi dari cerita yang luar biasa itu. Kenapa? Cerita yang luar biasa itu penting bagi mereka. Sehingga mereka harus mengalami, merasakan. Dan kemudian mengatakan sesuatu. Tuhan rindu sekali mereka jadi saksi. Bukan pengacara. Ini saya pun status 2 hari lalu. Tuhan butuh kita jadi saksi. Bukan pengacara. Tuhan tidak butuh dibela. Tetapi pekerjaannya butuh disaksikan. Karena itu dia butuh kita jadi saksi. Bukan pengacara.
Tidak usah bentuk from pembela Tuhan. Dia butuh para saksi. Semua orang, makin banyak orang tahu, makin banyak itu kesaksian. Karena itu saya dan saudara harus mengalami. Harus mengalami. Baru kemudian mengatakan. Saya kira contoh yang usang ini sering kali saya bilang. Saya melayani di Sabu. Dan mau bawa anak-anak ke Pulau Dana. Tidak jadi pi juga. Tapi sejumlah orang datang bilang, Pak, di Pulau Dana tuh Pak, kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow, begitu. Tapi saya lihat dia terlalu serius. Pak Pendeta, kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Lu pernah pergi sana? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya kepada kesaksianmu kalau engkau tidak mengalami? Karena itu Tuhan memanggil saya dan saudara masuk untuk mengalami. Karena itu dia butuh banyak orang. Bukan karena dia tidak mampu. Dia sangat mampu. Karena kau yang putuskan berdosa, kau tidak juga dia. Yang putuskan untuk segala macam juga dia. Tapi karena ini penting bagi manusia, manusia harus mengalami. Manusia harus menjadi saksi. Kenapa harus banyak orang? Karena ini penting, kita butuh jadi saksi. Tapi yang ketiga ini menarik. Ladang sangat luas. Ladang itu sangat-sangat luas. Karena itu firman Tuhan berkata, tuaian banyak, pekerjanya yang. Karena itu mintalah kepada yang punya pekerjaan, supaya berikan kepadanya penuai. Pekerja. Berikan kepadanya pekerja. Tapi saudara tahu, kumpul pekerja tujuh parah kadang-kadang. Firman Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Tapi kadang-kadang kita kasih belok itu ayat. Di mana ada 2-3 hamba Tuhan berkumpul, kadang-kadang setan ikut di situ. Domba kelahi, domba marah, domba terek, dong cari kepentingan, dong butuh pengakuan, dan pekerja hidup tidak akur satu dengan yang lain. Lebih parah lagi, ketika para pekerja menjadikan dirinya inti. Jangan bikin diri inti. Bawa orang datang kepada Tuhan, jangan bawa orang datang kepada kita. Kami para pendeta ini, saya ini, kadang-kadang kami merampas kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang dalam fenomena terakhir ini, kami berusaha untuk mendapatkan followers, pengikut. Kami berusaha bukan untuk hidup secara akur, tapi mementingkan diri sendiri. Ini dia soal. Tuhan mau kita semua dipakai, tetapi untuk bekerja dengan baik. Pertanyaan kedua, kalau tadi pertanyaan pertama mengapa harus banyak orang dipakai, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana banyak orang itu bisa dipakai? Bagaimana semua orang bisa dipakai? Ini harus jadi pertanyaan kita, pertanyaan saudara-saudara, bagaimana saya dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan? Saya berharap 2 jawaban ini menjadi bagian kita. Yang pertama, kalau cerita tentang Maria, ini khotbah minggu lalu saya di OKBT. Maria hanya bisa memahami sesuatu itu kalau dia berhenti dari dirinya. Jangan takut, hai Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan. Saya tanya jemaat di sana, kabar malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan itu apakah kabar baik atau kabar buruk? Mereka bilang itu kabar baik, saya bilang kabar buruk.
Kok bagaimana bisa kabar buruk? Saya bilang coba cari ame satu nona yang belum nikah, terus kasih tahu dia bilang nanti lu hamil di luar nikah. Itu kabar baik atau kabar buruk itu? Buruk itu. Sebab apa? Mereka baru bertunangan. Bertunangan itu sesungguhnya mereka sah suami istri, tapi belum boleh tidur satu tanpa tidur bersama. Setelah resmi punya hubungan, laki-laki pulang ke kampung halamannya, ke rumahnya, mempersiapkan semua. Nanti kurang lebih 1 tahun baru dia datang jemput mempelai perempuan. Sepanjang itu tidak akan dikasih tahu kapan dia datang. Mempelai perempuan hanya boleh menanti dan berjaga-jaga. Makanya kalau Matius 25 ceritakan, ada gadis bijaksana dan ada gadis yang bodoh dalam waktu berjaga-jaga. Tidak dikasih tahu. Karena itu mempelai perempuan hanya boleh siap. Hanya boleh siap. Tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan. Tapi tiba-tiba Maria hamil. Bagaimana sekarang dia menjelaskan kepada Yusuf? Apalagi dia sempat pergi ke konfirmasi di Elizabeth. Elizabeth, anakmu itu sementara mengandung dan ini bulan yang ke-6 bagi dia. Kan dia pi Elizabeth. Pas dia pulang tuh yang orang bilang, lihat, yang dia pi itu yang pulang perut naik kok tidak. Tidak gampang terima kabar itu. Apalagi seorang perempuan yang seperti itu dianggap berzina dan hukumnya mengatakan dia dilempar dengan batu sampai mati. Kabar itu buruk. Tapi bagaimana kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik, ini yang penting. Kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik, ini yang penting. Maria berhenti dari cara berpikirnya. Kalau dia hanya pikir tentang dirinya, hanya berpikir dari cara berpikirnya, dia tidak akan memahami apapun di situ bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia tidak. Dia berhenti dari cara pikirnya, keluar dari dirinya, membiarkan alam berpikir Allah itu yang menguasai dia. Baru dia bisa mengerti dan dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataan. Keluar, berhenti saudara kita pun cara berpikir. Keluar dan masuk dalam alam berpikir Tuhan Allah. Untuk memahami bahwa Allah membutuhkan saya dan saudara dalam tanda petik. Selama kita jadikan diri kita inti. Selama kita jadikan kita lah yang utama. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, nonton semifinal AFF itu. Indonesia lawan mana? Thailand. Kita juga kadang-kadang mau pitendang toh. Penonton itu seringkali lebih pintar dari yang bermain. Karena itu satu-satu saat harus keluar sedikit dari kita pun diri. Kau lihat bahwa kita ada salah juga di situ. Selama tidak keluar dari diri kita dan masuk dalam alam berpikir Allah, kita kira kita yang paling hebat. Keluar, baru kita tahu. Saya kasih contoh. Kalau saya dengan Pak Mus, kami dua ketemu di pasar. Terus saya tidak tegur Pak Mus tidak tegur saya. Terus waktu pulang saya bilang, kok Pak Mus yang kasih makan saya? Terus Pak Mus dia bilang, kok dia siapa? Kira-kira kami bisa berdamai, kok tidak? Bisa kok tidak? Tapi ketika kami dua tidak saling tegur, sampai rumah saya pikir, kira-kira saya salah apa kok Pak Mus tidak tegur saya? Pak Mus juga pikir, kira-kira saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur saya? Kira-kira ada kemungkinan kami berdamai, kok tidak? Karena kami melihat diri kami. Ada yang punya masalah dengan orang lain di sini. Saya lihat ini banyak yang muka masalah ini dengan orang lain. Yang punya masalah dengan mama mantu. Punya masalah dengan istri. Istri itu bukan istri mantu. Istri. Punya masalah dengan mertua. Harus keluar dari diri kita dan bilang, mungkin saya salah. Ma, kalau memang saya salah, katakanlah. Bila perlu tambah sedikit, katakanlah dengan indah.
Daripada kita ada badiam-badiam seperti tidak ada masalah padahal tak ceke. Akhirnya senyum kita tidak tulus kan. Orang selom kita juga biasa salam. Pas dia lewat gitu. Keluar dari kita pun diri. Kadang-kadang orang yang tidak keluar dari pun diri, dia pikir ini khotbah bagi orang lain. Ini kena dia. Bukan kena saya. Keluar dari diri kita. Kita akan tahu bahwa ini kita. Tuhan mau pakai kita. Saudara, coba ambil cermin. Kalau tidak kamera HP, lihat kita pemuka. Pastikan hari ini Tuhan mau pakai saudara juga. Bayangkan ini. Tertawa sebentar kita lihat ada berapa banyak orang yang hadir. Dan kalau Tuhan mau pakai kita semua, dunia ini kecil. Dunia kecil. Untuk kita menggapai dunia. Kalau semua orang mau dipakai. Tapi yang kedua, kerendahan hati. Jadi bukan saja dia keluar dari dirinya, tapi kerendahan hati menjadi penting. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa perkataan. Itu pernyataan kerendahan hati. Yesus tidak bisa lahir di orang-orang yang tinggi hati. Saksi-saksi Kristus tidak boleh orang-orang yang sombong. Mereka harus orang-orang yang rendah hati. Tahu diri, tenang. Tahu bahwa Tuhan bekerja baginya. Sehingga dia pantas untuk melakukan. Rendah hati ya. Coba angkat tangan yang tinggi-tinggi hati. Di sini tidak ada. Oh Tuhan. Luar biasa. Tapi Tuhan rindu orang-orang rendah hati. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau mau. Sama persis yang dikatakan oleh Petrus. Ketika semalam-malaman dia tangkap ikan tidak dapat, baru keluar berserakan ini jala, Yesus bilang, Petrus masuk ulang. Coba kalau Yesus punya pengalaman tangkap ikan baik. Dia hanya dia pun bapak seorang tukang kayu. Berarti Yesus hanya tahu skaf kayu. Bagaimana suruh orang yang tiap hari tangkap ikan masuk kembali? Petrus bilang begini, Tuhan, semalam-malaman kami menangkap tapi kami tidak dapat apa-apa. Terus dia lanjut. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Karena engkau menyuruh. Memang merendahkan hati itu susah, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Pak Pendeta Telnuni almarhum itu, dia bilang, saya Andi lu lihat sekolah lanjut. Saya bilang siap. Tapi lu ingat lu tetap STH Saya Bapak omong bagaimana? Suruh saya sekolah lanjut baru tetap STH sama dengan gagal. Bapak bilang tidak, STH saya tetap hamba. Lu mau jadi pendeta hebat kok khotbah mulai dari Menela Petu sampai di Kaisarea, tetap katakan saya tetap hamba. Saudara mau kaya seperti apapun di dunia ini, tolong katakan saya tetap hamba. Mau berapa tahun pun kita melayani Tuhan sepanjang jalan hidup ini, katakan saya tetap hamba. Akhirnya ini STH semua. Yang artinya apa? Saya tetap hamba. Jangan jadikan diri inti. Tetap hamba. Itu pertama. Kedua, saudara, ternyata orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu bukan semuanya imam. Bukan semuanya imam. Supaya jangan bilang bahwa itu pekerjaan pendeta, itu pekerjaan dari hamba Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bukan semua imam. Dan salah satu bukti yang paling menyolok adalah cerita tadi. Yohanes itu dia pembapa Sakaria. Sakaria itu imam. Yohanes imam kok bukan? Bukan. Dia tinggal di padang belantara. Bukan imam tinggal di bait Allah. Dia tinggal di padang belantara.
Dia pakai pakaian dari apa? Kulit. Tahu kulit apa? Pasti bukan kulit rusa. Bukan juga kulit buaya. Apalagi kulit ular. Dia makan belalang dan madu hutan. Tapi dialah yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ratakanlah, timbunlah. Ratakan tanah bergelombang. Itu Yohanes yang cipta. Ratakan. Dia bukan imam. Dia orang awam yang Tuhan pakai. Kita periksa dari Abraham sampai Onesimus. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bukan imam semuanya. Abraham pengusaha. Ayub itu pengusaha. Kambing domba ada 7.000. Unta 3.000. Keledai 500 pasang. Tambah apa lagi? Dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai Musa. Tuhan pakai Esther. Esther itu seorang perempuan peserta lomba kecantikan sejagat. Miss apa? Yang itu. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai Ruth. Ada yang nama Ruth di sini? Itu sudah yang Tuhan pakai. Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai Daud. Daud itu punya 2 karier yang berbeda. Yang pertama dia gembala. Yang kedua dia raja. Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo. Raja. Tuhan pakai Lydia. Ada yang nama Lydia. Itu juga Tuhan pakai. Dia pengusaha kain ungu kok apa. Kalau saya salah nanti tolong koreksi. Tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai Petrus dan 3 orang temannya. Itu nelayan. Tuhan pakai Simon orang Selot. Itu politisi. Dari partai Selot. Benar. Yang sangat marah dengan penindasan Romawi. Karena itu mereka sangat revolusioner. Harus rubah. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Hanya seorang budak. Di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai Matius. Seorang pemungut cukai. Kalau begitu, harusnya pengakuan kita mengatakan Tuhan pakai saya. Saya penjaga toko. Tuhan pakai saya sebagai pegawai. Tuhan pakai saya sebagai tentara. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai. Tetapi, saudara, dengan demikian baru kita sadar, karena Tuhan pakai bukan saja imam, maka sekarang menjadi penting bahwa ternyata cerita awal dalam khotbah tadi soal drama-drama itu, ternyata itu hanya pemeran sementara. Tertawa juga buat-buat. Saya ingat, saya waktu jadi Herodes ada satu peran yang saya ingat, hanya tertawa. Wah, cuma bilang kurang berwibawa. Saya bilang yang berwibawa tertawa karena mana lah. Itu ternyata peran saja. Yang Tuhan butuhkan bukan sekedar peran begitu. Tapi sungguh-sungguh sesuatu yang nyata.
Kita pekerja di ladang Tuhan. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Kita menyanyi dulu Bukan sembarang pekerja. Ini lagu enak ini. Saya sukain lagu. Supaya pulang kita tahu kita itu pekerja Tuhan. Kalau pekerja Tuhan butuh kita waktu tiap waktu. Kehadiran dan seterusnya. Jangan bertingkah. Oke. Bukan sembarang pekerja. Sambil tepuk tangan. Lagu ini bagus. Nanti tulis kau baca. Boleh sambil tepuk tangan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, Yesus luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Yesus luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bagus Jadi pekerja Kristus itu anugerah, bukan beban. Jadi mengeluh, muka su begitulah mengeluh. Anugerah. Jadi pekerja Kristus. Tapi saya tambah satu, belum habis. Khotbah masih panjang. Mereka semua yang pekerja itu tidak berjasa bagi Tuhan. Yang setengah mati, bahkan sampai kena potong, kena bunuh, kena bakar. Mereka tidak ada jasa bagi Tuhan. Beberapa orang bilang begini, Pak, kita bersyukur. Bersyukur apa? Untuk Mbah Yudas. Yudas kenapa? Untuk Mbah Yudas serahkan Yesus, makanya kita diselamatkan. Sebenarnya tidak. Lukas 22 ayat 22, anak manusia memang harus diserahkan. Tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Dia tidak ada jasa. Makanya di gereja tidak ada penghargaan. Tanda jasa, bintang 7. Itu orang kepala sakit. Tidak ada. Mereka tidak ada jasa. Tidak ada jasa. Kenapa? Mereka telah lebih dahulu menerima anugerah. Pekerjaan itu kemudian menjadi ungkapan syukur. Bukan jasa. Lama-lama bikin jasa. Jasa pelayanan. Tidak. Anugerah. Berikut. Bagaimana hubungan dengan tema ini? Pemberian nama. Rupa-rupanya pemberian nama Yohanes menjadi sesuatu yang penting sekali. Karena itu ditegaskan beberapa kali. Pemberian nama itu. Saya kira saudara-saudara dulu ada ungkapan bilang begini. Apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Tetapi teks ini menceritakan sesuatu yang berbeda.
Nama ternyata penting. Nama itu penting. Kenapa penting? Kalau kita belajar dari Yohanes tadi, mereka tidak punya tradisi memberi nama Yohanes. Tapi kemudian kenapa dia menjadi nama Yohanes? Ini sesuatu yang penting untuk mereka tahu bahwa ada campur tangan Allah untuk anak ini. Untuk kepentingan sebuah pelayanan. Penamaan menjadi penting. Kekristenan itu senama, itu sebutan. Pendeta, penatua, diaken, pekerja, pengajar, itu semua nama. Punya arti. Supaya setiap kali nama itu disebut, kita ingat bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Saya punya nama Joseph Andreas. Setiap kali nama itu disebutkan, saya punya mama menangis. Kenapa? Mama siap nama Yandi. Tapi mama melahirkan pada saat buta dua-dua mata dan badan sebelah lumpuh. Dilahirkanlah di Umemanekan Soe. Pak Yosef Christian bilang, ini anak laki-laki. Kasih nama dia Yosef Andreas. Dia tidak mungkin paham Kristen. Jadi harapan saya, dia semoga jadi orang Kristen yang baik. Setiap kali nama itu disebutkan, kita ingat satu kisah di balik itu. Tetapi karena mama pikirin anak panggil Yandi, maka di rumah selalu Yandi, Yandi. Sekarang saya jadi tenar dengan nama Yandi. Tetapi ada sesuatu yang diingat di situ. Tolong renungkan, apakah arti namamu? Yang arti yang saya maksud bukan bilang Y sama dengan A sama dengan, bukan itu. Tapi setiap kali nama itu disebutkan, apa yang saudara renungkan tentang kisah dari semuanya. Namamu bukan lagi Saulus, tetapi namamu bukan lagi Abram, tetapi engkau tidak akan disebutkan lagi Simon, tapi disebut Petrus. Karena di batu karang ini kudirikan jemaatku. Nama menjadi berarti. Juwita. Itu juga nama bukan? Sebentar saudari Juwita akan baca surat pernyataan pindah keyakinan. Harusnya ada sesuatu yang disebutkan menyangkut dengan namanya. Jadi kalau nama disebutkan itu harus ada sesuatu yang diingat. Jangan hanya sekedar ikut tren. Kami pun tetangga satu di Soe. Beliau itu kan kerja di perikanan. Beliau punya anak itu dikasih nama-nama Latin ikan. Benar. Anak laki-lakinya satu, tapi dia pun nama saya yakin. Saya ucap habis saudara tidak bisa om. Itu anak pun nama panggilan sederhana, Tini. Tapi nama panjangnya, Crocodilus pompompidel subul gomiasa teni maling sira. Saudara tidak tahu kan? Biar saya ulang pun saudara tidak hafal kan? Crocodilus pompompidel subul gomiasa teni maling sira. Panjang kan? Bapak pendeta Boru yang baptis, bab tua justru susah lihat, terpaksa di pembapa di samping bilang, Crocodilus. Bab tua. Tetapi setiap kali nama itu disebutkan, ada cerita yang diingat. Amin. Tolong renungkan kita pun nama. Tolong renungkan. Setiap kali namamu disebutkan, saudara harus menjadi sesuatu yang penting bagi pekerjaan Tuhan. Jangan pas sebut bilang, Yandi. Oh, yang Tuhan tersinggung tuh. Yandi, oh yang tukang cerita tinggi tuh. Harusnya ketika orang bilang, Yandi yang terlalu ganteng tuh. Nama disebutkan tuh ada sesuatu. Penyebutan tuh penting. Kita hidup di dalam sebutan-sebutan. Kristen. Itu sebenarnya dulu sebutan sindiran. Tapi kemudian jadi berkat. Dulu nona, sekarang orang panggil istri. Sekarang orang panggil yayang. Ayang.
Semua kan penuh arti kok toh. Jadi jangan bilang nama tidak penting. Nama penting. Pentingin. Masa pinjamuan di bank tidak pakai nama? Bilang tolong tulis NN. Saya ingin rahasiakan semuanya. Itu bahaya. Nama penting. Berikut, mulai 2 Tahan-tahan sedikit. Pulang cepat-cepat juga bikin apa? Berikut, saudara. Teks tadi menceritakan berita untuk kelahiran Yohanes itu sekaligus adalah berita jawaban doa bagi Zakaria. Dia berdoa selama ini. Tuhan kalau boleh saya punya seorang anak. Tetapi koma di situ lanjut. Doa yang dijawab oleh Tuhan bagi Zakaria sekaligus jawaban doa bagi bangsa Israel. Jawaban bagi satu orang, bagi satu keluarga tuh, itu menjadi jawaban bagi satu bangsa. Saudara lihat, luar biasa. Sukacita itu menjadi sukacita bangsa Israel. Sukacita itu menjadi sukacita semua orang. Padahal yang diberkati hanya mereka. Tetapi itu sukacita menjadi bagian semua orang. Ini kalau kita kaitkan dengan panggilan, ini penting. Kita yang dipanggil misalnya harus menjadi bagian sukacita segala bangsa. Menjadi sukacita semua orang. Tidak boleh fokus pada diri sendiri. Beberapa orang mengatakan, Pak, kok saya buat apa bergereja, Pak? Kok saya tidak ada masalah dengan sapa-sapa? Saya baik-baik. Tiap hari saya bekerja selfie saja. Tidak ada masalah kan? Itu egois. Itu bagi diri sendiri. Itu bagi diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan panggil kita, bukan sekedar untuk kita aman bagi diri sendiri, tetapi supaya kita menjadi berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat, bukan dipanggil untuk aman bagi diri sendiri. Kadang-kadang kita cenderung mencari aman. Saya sudah aman, kok bikin apa? Daripada pibata sibuk, lebih baik saya diam. Tidak, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi satu kalimat yang menguatkan sama kegalauan Zakaria, kalimat itu diungkapkan oleh malaikat. Jangan takut. Itu kalimat betapa pentingnya. Kalimat itu sangat penting itu. Sepotong saja itu kalimat, tapi itu penting adalah itu penting. Itu kalimat adalah titik balik dari segalanya. Saudara, kalau saudara baca kitab-kitab perjanjian lama, banyak sekali kita temukan. Mulai dari keelen nanti sampai di anak-anak di belakang. Jangan celakalah. 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 Tetapi mulai dari pemberitahuan tentang kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, pencurahan Roh Kudus. Celakalah itu semuanya sudah diganti dengan kalimat pendek yang penting ini. Jangan takut. Jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Celakalah hilang. Kristus datang. Jangan takut. Saudara, berita Injil itu kemudian menjadi berita sukacita, kan kemudian disebut dengan kabar baik. Kabar baik itu berita sukacita, bukan berita bikin takut. Masih banyak kita ini bikin takut orang.
Padahal berita yang sesungguhnya bilang jangan takut. Pas mau pasca kita putar film neraka. Orang nonton habis dan langsung bilang, "Hei, itu kalau sudah bertobat." Dulu Yesus marah-marah itu orang Yahudi don di situ. Mereka tidak pencuri bukan karena tahu bahwa pencuri itu tidak baik, karena mereka telah ditebus oleh Tuhan. Tapi mereka tidak pencuri karena takut tangannya dipotong. Sehingga mereka akan ketakutan dengar itu. Mereka tidak lihat orang anak nona bukan karena tidak mau lihat. Ada kepingin juga, tapi berani lihat berarti mata karena cungkil. Jadi terpaksa pakai kacamata hitam baru bilang. Jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa. Jangan takut. Kita ini penuh dengan ketakutan. Di sini ada kita yang takut. Saya lihat ini muka penuh ketakutan semua. Jangan takut. Kalau saudara harus mengampuni, kalau saudara harus terima keberadaan orang lain, kalau saudara harus ada dalam sebuah perayaan dengan segala sesuatu yang bermasalah, jangan takut. Dan takut. Ada pemarah dengan suami, dengan istri, jangan takut. Pulang bilang, Papa diam. Papa bilang, kenapa? Ada apa? Sunday. Hanya kalau saya panggil itu berarti subahe. Nanti kalau salah lebor beta hitung ulang dari tahun 65. Dan takut kalau rendahkan diri sedikit senus takut. Gula tidak ada. Beras tidak ada. Apa lagi? Ayam tidak ada. Jangan takut. Pulang kasih tahu Bapak. Papa, walaupun beras, ayam, gula tidak ada, tapi Papa jangan takut. Terus Papa bilang, kok Mama sudah ada uang? Tidak. Hanya karena suruh bilang jangan takut. Mulailah dengan apa ya? Dengan optimisme. Saudara tahu, kalau kita ikuti perkembangan, setiap berita yang kita terima tiap-tiap hari itu kabarnya kabar buruk semua. Sedikit saja yang kabar baik. Sedikit saja. Bulan Desember apalagi. Bulan Desember itu hanya ada 2 tanggal yang penting. Tanggal 1 semua status berbunyi, Welcome Desember. Bulan penuh kasih sayang. Tapi apa benar ada kasih sayang di situ? Rumit. Jangan takut. Siapa bilang itu kita pusing dengan banyak hal. Acara begini banyak mau pakai baju yang mana. Padahal baju tinggal 1. Ini hari pakai itu, besok pakai itu. Jangan takut. Karena pasti orang omong. Ganti-ganti juga orang omong. Berganti terus, bagai-bagai. Tahu utang di mana, bayar berapa kali itu. Jangan takut. Jangan takut. Tanggal 31 lebih parah. Kita bangun pagi-pagi buka HP, WA, BBM, SMS, lain masuk semua. Kalimat pertama sama saja. Tidak terasa. Saya bilang tidak terasa apa? 365 hari kalau sampai tidak rasa. Hanya 2 kemungkinan. Pertama mati rasa itu. Yang kedua depo jantung stop. Jangan takut. Jangan takut. Sekalipun kalau masalah begitu besar, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tapi dia soal adalah kalau kita lawan kita pun diri sendiri. Tadi malam saya habis pelayanan duduk sharing, ada satu nona, orang suka dengan dia tidak suka.
Ini padahal ini orang coba-coba mengkondisikan satu tempat untuk disei babi, kasih tahu dia, non besuka selalu. Dia bilang, ih, kok kenapa sayang? Lu lebih kakak 2 tahun lah. Saya lebih kakak 2 tahun. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya ke mana? Kok orang su tembak? Masa orang tembak lu sili? Orang tembak lu sili, baru lu bilang, Kak, tembak beta do. Ini tidak bisa. Kadang-kadang Tuhan buka jalan kita nih yang ketakutan segala macam. Jangan takut, bertembak. Saudara, mari buang ketakutan ya. Ada banyak hal. Saudara, kita terima telepon tengah malam tuh kita takut duluan. Kabar baik kok tidak baik. Anak dong semua ada di mana-mana. Belum pulang tiba-tiba ada telepon nomor baru masuk, kita pikiran. Baik kalau order. Tapi kasih tahu bilang, Pak Pu Ana Nona yang nama ini kok. Iya. Kenapa? Kenapa? Aduh. Biar Pak tenang loh, tenang loh. Kenapa ini saya tidak tahan? Kenapa? Pak Pu Ana juara 1 di sekolah. Jadi mulai jangan dengan takut Terima dengan hati bahwa apapun terjadi dengan Tuhan kita pasti aman. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.